Sebuah peti kayu jati tua tergeletak terlupakan di loteng, diselimuti debu dan sarang laba-laba. Peti itu sudah ada di sana selama beberapa generasi, isinya menjadi misteri bagi keluarga yang tinggal di bawahnya. Pada suatu sore yang lembab dengan sinar matahari menembus celah-celah di atap, Dimas muda menemukan peti itu saat mencari pancing kakeknya. Dia berusaha keras untuk membukanya. Engselnya berderit seperti memprotes. Di dalam, terselip di antara sutra yang menguning dan beludru yang dimakan ngengat, terdapat sebundel surat yang diikat dengan pita pudar. Dimas mengambil surat teratas. Kertasnya yang rapuh karena usia berkerut saat disentuh. Tulisannya dalam aksara elegan menggunakan bahasa Jawa kuno, hampir tidak dikenali oleh mata modernnya. Saat dia dengan hati-hati menguraikan kata-kata itu, sebuah kisah yang telah lama terlupakan mulai terungkap. Sebuah kisah cinta, kehilangan, dan pemberontakan dengan latar belakang era yang penuh gejolak dalam sejarah Jawa. Surat-surat itu, yang kemudian dia temukan, ditulis oleh seorang pria bernama Raden Arya, seorang bangsawan muda dari kerajaan kecil tapi membanggakan di Jawa Tengah. Tanggal pada surat pertama membuat Dimas merinding 1825, hanya beberapa bulan sebelum pecahnya Perang Jawa, perjuangan berdarah dan berlarut-larut melawan penjajahan Belanda. Raden Arya, seperti yang diungkapkan dalam surat-surat itu, bukanlah bangsawan biasa. Dia adalah seorang ahli pedang, seorang penyair, dan seorang patriot yang sangat terusik oleh pengaruh yang semakin besar dari perusahaan Hindia Timur Belanda atas tanah airnya. Tetapi surat-surat yang ditemukan Dimas bukanlah tentang pertempuran atau perjanjian. Surat-surat itu sangat pribadi, dipenuhi dengan kerinduan dan keputusasaan. Surat-surat itu ditujukan kepada seorang wanita bernama Sekar Arum, putri cantik seorang bupati dari kerajaan tetangga. Sekar Arumku tersayang, begitulah salah satu surat dimulai. Angin musim hujan melolong di luar jendela kamarku, mencerminkan gejolak di hatiku. Setiap hari yang berlalu membawa kabar tentang penghinaan baru yang ditimpakan kepada rakyat kita oleh Belanda. Aku ingin berjuang untuk mengusir mereka dari pantai kita, tetapi kewajibanku kepadamu, cintaku, menahanku. Surat-surat Raden Arya dipenuhi dengan kasih sayang yang mendalam untuk Sekar Arum. Dia menggambarkan pertemuan rahasia mereka di taman yang diterangi cahaya bulan, aroma bunga melati yang memenuhi udara saat mereka saling berbisik kata-kata cinta. Dia mencurahkan ketakutan dan frustrasinya, harapannya untuk masa depan di mana Jawa akan bebas kembali. Belanda, tulis Raden Arya, telah memberlakukan pajak yang berat kepada rakyatnya, memaksa para petani untuk meninggalkan ladang mereka dan bekerja di perkebunan milik Belanda. Adat istiadat dan kepercayaan tradisional Jawa ditekan, digantikan dengan cara-cara asing para penjajah. Kebencian sedang berkembang dan bisikan-bisikan pemberontakan menyebar ke seluruh desa seperti api. Sekar Arum ternyata lebih dari sekadar kekasih Raden Arya. Dia adalah sumber kekuatan dan inspirasi. Padamu adalah api yang semakin berkobar setiap harinya, tetapi api pemberontakan berkobar lebih kuat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi aku siap mengorbankan segalanya, hidupku, cintaku, demi kebebasan Jawa. Kata-kata itu yang terukir dalam tinta pudar, tampaknya beresonansi dengan semangat zaman yang bergejolak. Saat Dimas membaca surat-surat itu, dia merasakan hubungan yang mendalam dengan leluhurnya. Perjuangan mereka, pengorbanan mereka telah membentuk dunia tempat dia hidup. Tinta pudar dan kertas rapuh menjadi jembatan melintasi waktu, menghubungkannya dengan momen penting dalam sejarah Jawa. Dia menyadari bahwa sejarah bukan hanya tentang tanggal dan pertempuran. Ini tentang orang-orang nyata, kehidupan mereka, dan cinta mereka, yang terperangkap dalam arus peristiwa luar biasa. Surat-surat Raden Arya dan Sekar Arum lebih dari sekadar kisah cinta. Surat-surat itu adalah bukti semangat abadi rakyat Jawa.
ketangguhan mereka dalam menghadapi penindasan, dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan pada kekuatan cinta dan kebebasan. Dimas bersumpah untuk menyimpan surat-surat itu, untuk membagikan kisah mereka, dan untuk memastikan bahwa pengorbanan mereka yang telah tak akan pernah dilupakan. Gema masa lalu, dia menyadari, beresonansi kuat di masa kini, mengingatkannya pada kekuatan abadi cinta, keberanian, dan perjuangan untuk kebebasan.